Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kawan-kawan subscriber Dawi Ulama 41 serta kawan-kawan dari pengikut Facebook. Semoga kita semua tetap mendapatkan rahmat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk orang-orang yang selamat, baik selamat di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini Dawi Ulama akan membahas tentang kisah dari Syekh Jangkung. Syekh Jangkung beliau merupakan seorang ulama, bisa juga dikatakan seorang yang sangat terkenal pada masa era Wali Songo. Insya Allah kisahnya penuh dengan makna, penuh dengan suri tauladan yang mungkin kita semua bisa meniru-niru dari perilaku dari Syekh Jangkung, yaitu nama aslinya Syekh Jangkung adalah Syarifuddin. Jadi Syekh Jangkung ini nama aslinya adalah Syarifuddin, tapi karena logatnya orang Jawa itu mengucapkan Syarifuddin itu sulit, makanya kebanyakan masyarakat Jawa pada saat itu lebih mudah mengucapkannya dengan Saridin. Jadi kisah dari Saridin itu adalah nama aslinya adalah Syarifuddin yang bergelar dengan Syekh Jangkung. Gelar Syekh bagi Saridin merupakan persembahan dari negeri Andalusia. Kalau sekarang Andalusia itu adalah negeri Spanyol, termasuk pengarangnya kitab Alfiyah Ibn Malik itu adalah berasal dari Andalusia yang sekarang adalah Spanyol. Adapun nama Syekh Jangkung itu merupakan pemberian dari Raden Said atau yang lebih dikenal dengan Sunan Kalijaga. Selama menjadi muridnya Sunan Kalijaga, Syekh Jangkung selalu dijangkung oleh Sunan Kalijaga. Maknanya dijangkung, ya, jangkung kan bahasa, dan maknanya jangkung adalah dilindungi atau diayomi, atau lebih bahasanya lebih enak dipelihara, dididik, dan selalu dalam naungan Sunan Kalijogo. Singkat cerita, pada suatu ketika Syekh Jangkung ini dituduh melakukan pembunuhan. Setelah sekian lama berguru dengan Sunan Kalijaga, singkat cerita, ini pada suatu ketika beliau Syekh Jangkung ini pernah dituduh melakukan pembunuhan. Gimana ceritanya? Setelah sekian lama beliau berguru dengan Sunan Kalijaga, oleh Sunan Kalijaga Syekh Jangkung ini ditugaskan menyebarkan agama Islam di sebuah desa. Desanya namanya Desa Miyono. Desa Miyono. Saat menyebarkan ajaran Islam, Syekh Jangkung sempat mampir membunuh orang yang bernama Branjung. Branjung ini terkenal seorang laki-laki yang kaya raya di daerah desa itu, Desa Miyono itu. Singkat cerita, saat ditanya hakim, Syekh Jangkung
apakah kamu mau membunuh si Brojong, si Branjung? Tanya gitu. Kemudian dia menjawab, semalam sebelumnya memang telah terjadi pembunuhan di kebun belakang rumah Branjung. Saat itu Syekh Jangkung dan Branjung menjaga pohon durian untuk dibagi dua. Pada saat itu mungkin ada niat licik dari Branjung untuk menakut-nakuti Syekh Jangkung. Dia menyamar sebagai macan karena mengira macan asli. Ya, Syekh Jangkung mengambil bambu runcing dan menusukkannya ke perut Branjung berulang kali hingga mati. Jadi bukan pembunuhan secara berencana, tetapi memang si Branjung ini di saat itu agak iseng, jadi menakut-nakuti Syekh Jangkung. Dia menyerupai macan supaya si Jangkung itu takut. Ternyata Syekh Jangkung menggunakan bambu runcing menusuk perutnya hingga mati. Nah, atas tindakannya ini Syekh Jangkung dihukum mati di hutan daerah Pati. Jadi Pati itu daerah di Jawa Tengah. Namun Syekh Jangkung ternyata masih hidup dan lari dari hutan itu. Selanjutnya setelah pelariannya, beliau pergi ke Kudus. Di saat itu masih hidup seorang wali yang juga anggota Wali Songo, namanya Sunan Kudus. Nah, setelah berguru dengan Sunan Kudus, Syekh Jangkung kembali menjalani masa pengungsiannya dan akhirnya pulang ke Pati. Di rumahnya Syekh Jangkung memelihara kerbau jantan. Kerbau jantan yang lumayan cukup besar. Namanya Kebu Dungkul. Kebu Dungkul Landoh, yang sekarang ini banyak dicari itu sungunya bahasa Indonesianya tanduknya kerbau Dungkul Landoh ini banyak diburu oleh spiritual. Katanya memiliki energi yang sangat luar biasa. Katanya itu. Nah, kerbau ini kemana-mana oleh Syekh Jangkung dibawa dan menjadi terkenal di Pati. Jadi kerbau Dungkul Landoh ini sama Syekh Jangkung setiap mau kemana-mana selalu dibawa, sampai-sampai orang-orang sudah mengenalnya Syekh Jangkung itu. Pokok ada kerbau Landoh, di situ ada si Syekh Jangkung. Ya, selain dengan Sunan Kalijaga, Syekh Jangkung juga pernah menjadi salah satu santri dari Sunan Kudus. Pada suatu hari Sunan Kudus menguji kesaktian dari Syekh Jangkung. Sama Sunan Kudus pernah diuji kesaktiannya. Yang saat itu Syekh Jangkung merupakan santri yang paling pintar pada perguruan Sunan Kudus. Saat itu Sunan Kudus pernah bertanya, apakah setiap air pasti ada ikannya? Saridin menjawab, ya ada Kanjeng Sunan. Mendengar jawaban dari Syekh Jangkung, Sunan Kudus memerintahkan seorang murid untuk memetik buah kelapa dari pohon tepatnya di halaman rumah. Nah, buah itu kemudian dipecah. Jawaban dari
Syekh Jangkung atau si Saridin ini terbukti ternyata di dalam buah kelapa itu, yang di situ ada pastinya ada air kelapa, di situ ada sejumlah ikan. Ya, Sunan Kudus hanya tersenyum. Namun santri lain yang yang mengikuti pertunjukan tadi atau adegan tadi itu sangat takjub dan menganggap Mbah Saridin ini lancang dan pamer kepintaran atau karomah gitu. Semasa hidupnya Syekh Jangkung sering melakukan pengembaraan lelono kemana-mana, termasuk sampai tiba di daerah Kulon Progo, Jawa Tengah. Di sana terdapat sebuah makam yang diduga merupakan makam dari Syekh Jangkung. Jadi kalau saudara-saudara pergi ke Kulon Progo, di situ ada makam yang diduga adalah makam dari Syekh Jangkung. Tak hanya itu, Syekh Jangkung pernah bekerja. Pada suatu saat pernah bekerja sama, tepatnya bekerja sama dengan Raja Mataram, yaitu saat itu dikepalai oleh Sultan Agung, bekerja sama untuk menumpas kejahatan dan menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Tengah. Dilansir dari berbagai sumber, ternyata Syekh Jangkung ini merupakan kakak ipar dari Sultan Agung. Jadi kakak ipar karena dia menikah dengan kakak dari sang Raja Mataram. Jadi Sultan Agung memiliki kakak perempuan yang dinikahi oleh Syekh Jangkung. Sekian untuk versi cerita Syekh Jangkung kali ini. Nanti selalu ada beberapa versi masalah Syekh Jangkung ini. Bahkan ada versi lain mengatakan bahwa Syekh Jangkung ini merupakan putra dari Sunan Muria. Jadi berbagai macam versi. Ya tinggal kita memakai versi yang mana. Inti dari pembahasan ini adalah seseorang yang berguru agama Islam, mempelajari agama Islam dengan seksama, patuh dengan gurunya, insya Allah itu akan memiliki kelebihan yang diberikan Allah, baik berupa karomah atau sebagainya. Terutama tadi Syekh Jangkung karena kemantapannya, dia memberi jawaban kepada gurunya bahwa setiap air pasti ada ikannya. Itu dia memiliki karomah yang ketika membelah kelapa di situ ada ikannya. Ya. Semoga kita semua mendapatkan barokah dari Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, dan Syekh Jangkung. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.